Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Jahara dengan NIM 119404200578. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk melindungi dan saling tolong-menolong di dalam sesama. Jadi, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset terbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah hanyalah sebatas pengelolaan operasi dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemakala sebelumnya yang telah menjelaskan. Kemudian saya akan membahas tentang sedikit sejarah dan dasar hukum asuransi syariah. Bicara tentang sejarah dan hukum dasar asuransi syariah, perlu sama-sama kita ketahui sejarah asuransi syariah dimulai pada tahun 1994, yang mana tepatnya pada tanggal 5 Mei 1994 PT Asuransi Tapakul Keluarga yang berdiri dan bergerak di bidang asuransi jiwa syariah. Kemudian Tapakul Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Sebelumnya, 24 Februari 1994 bisa disebut sebagai tonggak sejarah. Jadi 24 Februari itu sebagai tonggak sejarah berdirinya asuransi syariah di negara Indonesia. Kemudian yang perlu juga kita ketahui sejarah tentang bagaimana asuransi syariah, yaitu pada 5 Mei 1994 tersebut akhirnya diresmikan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Mar'i Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Itu tentang syariah. Sedangkan Tafakul Umum diresmikan oleh Presiden almarhum B.J. Habibie pada tanggal 2 Juni 1995. Begitulah sejarah singkat daripada asuransi syariah itu sendiri. Kemudian kita bicara tentang sejarah daripada bagaimana landasan dasar hukum kan gitu. Kita harus tahu juga kan landasan dasar hukumnya daripada asuransi syariah. Yang pertama kita mengambil dasar hukum dari Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Ma'idah ayat 5 dan Al-Ma'idah ayat 5 dan lain sebagainya. Dan ada juga hadis dari riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Kemudian daripada itu juga kita juga mengambil hukum yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa fatwa. Yang pertama fatwa nomor 21 DSN MUI X 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian ada juga tentang akad mudharabah musyarakah. Kemudian ada juga tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dan ada banyak lainnya. Kemudian juga di pemerintahan juga dijelaskan bagaimana dasar hukum daripada asuransi syariah itu. Terdapat pada bab 1, pasal 1, nomor 1 hingga ayat 3. Yaitu menjelaskan tentang bagaimana landasan pada dasar hukum syariah. Yang mana coba kita renungkan kembali. Semua itu dasar hukum syariah itu, asuransi syariah di negara Indonesia ini bermula pada ataupun berpatokan kepada Majelis Ulama Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, langsung saja di sini saya Wiwit Baiti akan menjelaskan mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konvensional. Jadi menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah itu merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan juga saling tolong-menolong di antara sejumlah orang dengan melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui sebuah akad yang sesuai dengan syariah. Nah, di dalam asuransi syariah ini, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima.
Sementara asuransi konvensional itu sendiri merupakan sebuah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Jadi premi asuransi tersebut sebenarnya dibayarkan untuk membeli resiko yang terjadi baik dari sisi perusahaan maupun dari nasabahnya itu sendiri. Jadi selain dari perbedaan mendasar melalui pengertian dari asuransi syariah dan juga asuransi konvensional itu, ada beberapa perbedaan lain, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dari segi pengelolaan risiko. Di dalam asuransi syariah, sekumpulan orang itu akan saling membantu dan juga tolong-menolong, saling menjamin dan juga bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah dan resikonya dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi juga. Sedangkan di dalam asuransi konvensional itu berlaku sistem di mana resiko dibebankan oleh peserta asuransi kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut. Kemudian yang kedua, dari segi pengelolaan dana. Nah, di dalam asuransi syariah, pengelolaan dana itu bersifat transparan dan juga dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang asuransi itu sendiri. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, perusahaanlah yang akan menentukan besaran premi dan juga biaya lainnya untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang ketiga, dari segi sistem perjanjian. Di dalam asuransi syariah, itu digunakan akad hibah yang didasarkan pada sistem syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, akad yang dilakukan itu cenderung sama dengan perjanjian jual beli. Nah, yang keempat itu dari kepemilikan dananya. Di dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama, sedangkan di dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan juga pengalokasian dana asuransi. Yang kelima, dari segi pembagian keuntungan. Nah, dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan akan dibagikan kepada semua peserta asuransi, sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. Kemudian selanjutnya dari segi kewajiban zakat. Nah, perusahaan asuransi syariah itu mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Sedangkan di dalam asuransi konvensional tidak ada kewajiban zakat. Nah, kemudian dari segi pengawasan, dalam asuransi syariah, pengawasan itu dilakukan secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan di dalam asuransi konvensional tidak ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizky Alfitrah. Di sini akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Geliat pertumbuhan asuransi syariah di dunia merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia ataupun di dunia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tengah perdebatan status hukum asuransi syariah, yaitu asuransi berbasis tolong-menolong dan bebas riba menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan asuransi yang berdasarkan prinsip Islam ini, atau bisa disebut dengan ekonomi yang halal. Semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini memungkinkan pertumbuhan asuransi syariah akan cepat pada masa yang akan datang.
Perkembangan asuransi yang berdasarkan prinsip Islam di Indonesia terjadi sangat pesat pada tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan berbagai macam produk asuransi yang berdasarkan prinsip Islam. Terhitung lebih dari 20 perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk asuransi berbasis syariah. Berbagai produk asuransi yang berdasarkan prinsip Islam dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya terutama bagi yang menginginkan sebuah proteksi atau perlindungan. Melihat perkembangan asuransi syariah pada tahun 2015 sampai 2019, asuransi syariah tumbuh double digit. Pada tahun 2015 tumbuh 18,58%, dan pada tahun 2016 tumbuh 25,28%. Pada tahun 2017 tumbuh 21,96%, namun pada tahun 2018 hingga 2019 pertumbuhannya mulai melambat. Pada tahun 2018 asuransi syariah hanya tumbuh 3,44%. Itu merupakan berdasarkan dari data yang saya cari dan itu yang saya dapatkan. Kemudian industri asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2021. Proyeksinya pertumbuhan di industri di tahun 2021 akan semakin bertumbuh. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah, Tatang Nur Hidayat, pertumbuhan ini wajar meskipun dari segi profit masih stagnan. Sementara itu, ia mengatakan bahwa asuransi yang berdasarkan prinsip Islam lebih stabil dan lebih rendah risikonya dibandingkan asuransi konvensional. Kemudian per Desember 2020, asuransi yang berdasarkan prinsip Islam di Indonesia tercatat tumbuh 5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, premi brutonya pada November 2020 tercatat 15,37 triliun, meningkat menjadi 6,4% dari November tahun 2019 yang hanya sebesar 14,45 triliun. Angka tersebut ditopang oleh subsektor asuransi jiwa syariah dengan premi brutonya 13,16 triliun rupiah yang tumbuh 9,89% dibandingkan November 2019, yaitu 11,98 triliun rupiah. Sementara itu subsektor asuransi umum syariah malah turun sebesar 11,25% menjadi 1,43 triliun rupiah November pada tahun 2020 dari 1,61 triliun November pada tahun 2019. Namun subsektor asuransi umum syariah yang terdiri sendiri bukan berarti unit dari asuransi konvensional sebenarnya bertumbuh. Dari sisi kuantitas, di sini kita lihat jumlah perusahaan asuransi syariah terbilang banyak. Namun bila dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional, tergolong masih rendah. Perbandingan aset asuransi syariah hanya 0,87%. Asuransi konvensional untuk jenis asuransi jiwa, sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi hanya 1,41%. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah masyarakat di Indonesia yang seperti kita ketahui bahwa jumlah masyarakat Indonesia ini kebanyakan yaitu beragama Islam. Meskipun asuransi syariah berkembang pesat di Indonesia, akan tetapi masih banyak kendala yang akan dihadapi, terutama terkait dengan regulasi dan pengetahuan sumber daya manusia yang minim pengetahuan tentang sistem syariah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang
salah dan benar mohon dimaafkan atau nanti bisa diluruskan kembali oleh teman-teman semuanya ataupun ibu dosen. Saya akhiri, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.